Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara kedudukan dan fungsi bahasa tentu tidak terlepas dari perjalanan sejarah bahasa Indonesia itu sendiri. Adapun kedudukan dan fungsi bahasa, khususnya pada bahasa Indonesia, bisa kita tinjau dari beberapa aspek. Satu, kedudukan sebagai bahasa nasional. Kedua, sebagai bahasa negara. Tiga, ada bahasa daerah. Keempat, ada bahasa asing. Kelima, sebagai bahasa yang dipandang secara umum di masyarakat. Bahasa nasional. Kedudukan bahasa Indonesia berada di atas bahasa-bahasa daerah. Hasil perumusan politik bahasa nasional yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 25 sampai dengan tanggal 28 Februari 1975 menegaskan kedudukan bahasa sebagai bahasa nasional. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional memiliki fungsi lambang kebanggaan nasional. Sebagai lambang kebanggaan nasional, bahasa Indonesia memancarkan nilai-nilai sosial budaya luhur bangsa Indonesia. Dengan keluhuran nilai yang dicerminkan bangsa Indonesia, kita harus bangga menjunjung dan mempertahankannya. Sebagai realisasi kebanggaan terhadap bahasa Indonesia, kita harus memakai tanpa rasa rendah diri, rasa malu, maupun rasa acuh dan tak acuh. Kita harus bangga memakainya dengan memelihara dan mengembangkannya serta senantiasa membinanya. Kemudian ada lagi lambang identitas nasional. Sebagai lambang identitas nasional, bahasa Indonesia merupakan lambang bangsa yang harus dijunjung. Dalam melaksanakan fungsi ini, bahasa Indonesia tentulah harus memiliki identitasnya sendiri, sehingga serasi dengan lambang kebangsaan. Bahasa Indonesia menjadi identitas bagi setiap orang dan masyarakat yang terus membina dan mengembangkannya tanpa harus memasukkan unsur-unsur bahasa asing. Oleh karena itu, jangan sampai bahasa Indonesia tidak menunjukkan identitas atau gambaran bangsa Indonesia yang sebenarnya. Kemudian, alat pemersatu berbagai masyarakat yang berbeda-beda latar belakang, sosial budaya, dan bahasa. Pada fungsi ini, memungkinkan masyarakat Indonesia yang beragam latar belakang, sosial budaya, dan bahasa dapat menyatu dan bersatu dalam kebangsaan, cita-cita, dan rasa nasib yang sama. Dengan bahasa Indonesia, bangsa Indonesia merasa aman dan serasi karena tidak merasa tersaing dan tidak merasa lagi dijajah oleh masyarakat atau suku lain. Bahasa Indonesia merupakan cerminan identitas suku dan nilai-nilai sosial budaya daerah masing-masing. Bahasa pada konteks ini menjadi pemersatu dari keberagaman suku ras yang ada. Sebagai alat penghubung antar budaya, antar daerah. Manfaat bahasa Indonesia dapat dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Bayangkan saja, apabila ingin berkomunikasi dengan seseorang yang berasal dari suku dan berlatar belakang bahasa berbeda, mungkinkah menggunakan bahasa yang berbeda? Maka bahasa Indonesia lah yang menjadi solusi semua itu. Bahasa Indonesia dapat menghubungkan satu sama lain untuk segala aspek kehidupan. Bagi pemerintah, segala kebijakan dan strategi yang menghubungkan ideologi, politik, ekonomi,
sosial budaya dengan mudah dapat disampaikan ke seluruh warganya. Berkedudukan sebagai bahasa negara. Bersamaan dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, diangkat pula lah bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Hal itu dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab 15 Pasal 36. Pemilihan bahasa sebagai bahasa negara bukanlah pekerjaan yang mudah dilakukan, tetapi banyak hal yang harus dipertimbangkan. Pada konteks ini, fungsi bahasa yang berkedudukan sebagai bahasa negara yaitu sebagai bahasa resmi kenegaraan. Bahasa Indonesia dipakai sebagai bahasa pengantar di lembaga-lembaga pendidikan, mulai dari taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi. Hanya saja, untuk kepraktisan, beberapa lembaga pendidikan rendah yang anak didiknya hanya menguasai bahasa ibunya atau bahasa daerah, maka boleh menggunakan bahasa pengantar pada tingkat itu bahasa daerah. Biasanya ini hanya pada tingkat taman kanak-kanak, kalaupun di tingkat sekolah berada di kelas rendah, yaitu kelas 1 hingga kelas 3. Sementara kelas 4, 5, dan 6 diharapkan sudah bisa menyesuaikan dengan bahasa Indonesia. Kemudian, bahasa pengantar dalam dunia pendidikan. Semua materi pelajaran yang berbentuk media cetak menuntut berbahasa Indonesia. Hal ini dapat dilakukan dengan menerjemahkan buku-buku berbahasa Indonesia, baik yang berbahasa asing maupun berbahasa daerah itu sendiri. Cara ini sangatlah membantu peningkatan perkembangan bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmu pengetahuan dan teknologi. Mungkin pada saat mendatang, bahasa Indonesia berkembang sebagai bahasa eptek yang sejajar dengan bahasa asing, misalnya bahasa Inggris. Di poin lain, berfungsi sebagai alat penghubung pada tingkat nasional. Bahasa Indonesia dipakai dalam hubungan antar badan pemerintah dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat. Sehubungan dengan itu, hendaknya diadakan penyeragaman sistem administrasi dan mutu media komunikasi massa. Tujuannya adalah penyeragaman dan peningkatan mutu tersebut, sehingga informasi yang disampaikan
Indonesia. Kemudian alat pembantu pengembang bahasa. Bahasa asing turut membantu perkembangan bahasa Indonesia. Berbagai informasi yang berbentuk bahasa asing ini juga dapat memperkaya keberadaan bahasa Indonesia. Ingat bahwa kita punya cara untuk menambah kosakata dengan cara menyerap atau ubah suai dengan kaidah bahasa Indonesia. Di sisi lain, ia berfungsi sebagai alat pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi modern untuk perkembangan dan pembangunan. Dalam Kongres Amerika Serikat tentang Undang-Undang Bahasa Asing tahun 1994 memberikan penjelasan bahwa perlu adanya kemampuan individu menguasai beberapa bahasa atau multilingguis. Dalam hal ini, tidak ada salahnya sebagai masyarakat atau warga Indonesia terampil berbahasa asing. Tapi ingat, jangan sampai bahasa Indonesia dinomor duakan dari bahasa asing. Bahasa Indonesia di masyarakat Indonesia atau di masyarakat secara luas, maka perlu kita pahami di sini. Melihat perkembangan dan kondisi kehidupan masyarakat saat ini, bahasa juga memiliki peranan di masyarakat. Apa peranannya? Ia berfungsi sebagai bahasa praktis. Artinya, sebagai alat komunikasi dan interaksi antar anggota masyarakat dalam pergaulan sehari-hari. Fungsi kultural, yaitu sebagai alat untuk menyimpan, menyebarkan, dan mengembangkan kebudayaan. Fungsi artistik, yaitu sebagai alat untuk menyampaikan rasa estetis atau keindahan manusia melalui seni dan sastra. Fungsi edukatif, yaitu sebagai alat menyampaikan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Fungsi politik, yaitu sebagai alat untuk memusatkan bangsa dan menyelenggarakan administrasi pemerintah. Namun kalau kita lihat secara umum bahwa fungsi bahasa, baik itu bahasa Indonesia, bahasa daerah, bahasa asing, tentulah sebagai alat komunikasi dan sebagai alat untuk mengekspresikan diri. Terima kasih.